Pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok meyakini Nasdem, Hanura, dan Golkar akan tetap berkomitmen untuk mendukungnya maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Hal ini disampaikan Ahok ketika ditanya soal kemungkinan salah satu partai pendukungnya menarik dan mengalihkan dukungan. Ahok menyebut komitmen dukungan ketiga partai didasari saling menghargai antara pihaknya, teman Ahok, dan partai politik. Ahok meyakini Partai Nasdem, Hanura, dan Partai Golkar akan tetap berada di barisan pendukungnya hingga tahapan pendaftaran pilkada dimulai. Lebih jauh, Ahok menyebut bahwa komunikasi dengan pimpinan ketiga partai berjalan dengan baik. Lalu partai mendukung, lalu kita respect dong. Kamu mendukung, ya kita respect. Sama-sama kasih Anda kehormatan, sama-sama kita menghargai. Lalu kalau dia batalin, ya saya kira partai masa mau menodai dia. Tapi kalau sampai ada yang nekat juga gitu ya, buat saya ya silakan aja. Enggak, saya kenal semua, saya kenal Pak Surya Paloh dengan baik, saya kenal Pak Wiranto baik, Setnov semua baik. Semalam saya baru makan dengan Pak Surya. Pembongkaran ratusan bangunan liar di kawasan Cakung Cilincing, Jakarta Timur berlangsung ricuh. Ratusan warga memblokade Jalan Cakung Cilincing. Ya, sejumlah kontainer yang melintas dihentikan secara paksa sehingga menyebabkan ruas jalan mengalami kemacetan parah. Ratusan warga Cakung Cilincing, Jakarta Timur menghadang kedatangan petugas gabungan pemerintah kota Jakarta Timur yang hendak melakukan pembongkaran ratusan bangunan di kawasan ini. Ratusan warga ini memblokade jalan dengan tumpukan kayu di tengah jalan. Sejumlah truk kontainer yang melintas juga dihentikan secara paksa. Kericuhan antara warga dengan petugas pun tidak terhindarkan. Meski demikian, pihak Pemkot Jakarta Timur terus akan melakukan pembongkaran ratusan bangunan liar yang rencananya akan dikembalikan fungsinya untuk saluran air dan pelebaran jalan Cakung Cilincing. Gimana mau mediasi kalau memang ini kan belum ada mediasi nanti. Tolong yang lain, kepentingan yang lain. Jadi untuk kepentingan umum, baik proyek jalan yang adanya yang diperlukan oleh proyek tersebut 5,5 meter itu kami sudah laksanakan, sudah izinkan hampir 95% warga sudah mengizinkan, dan itu kami menyambani bersuan ke Balai Kota, yaitu Gubernur Bapak Insinyur Basuki Cahaya sebagai Gubernur DKI. Tidak ada planning untuk penggusuran selain adanya pelebaran kepentingan umum jalan, pelebaran jalan 5,5 meter dan untuk saluran air. Bangunan milik Pemprov DKI Jakarta yang dimanfaatkan perusahaan ekspedisi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dieksekusi petugas Satpol PP. Petugas terpaksa mendobrak paksa pintu bangunan lantaran penghuni yang mengunci pintu itu sebagai bentuk penolakan. Petugas Satpol PP Kecamatan Tanah Abang yang tiba di lokasi langsung mendobrak paksa sebuah gedung di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seluruh barang yang ada di lokasi dievakuasi keluar dari gedung. Pengosongan paksa aset Pemprov DKI Jakarta ini sengaja dilakukan karena pihak perusahaan ekspedisi sebagai pihak ketiga tidak bersedia meninggalkan lokasi. Berdasarkan Pergub nomor 55 tahun 2012 tentang pengelolaan aset, maka lahan itu kembali diambil alih oleh pemerintah untuk nanti dibangun pos pemadam kebakaran. Rencananya eksekusi serupa kembali dilakukan oleh petugas menyusul masih banyak aset Pemda yang masih terbengkalai dan ditempati oleh pihak lain. Kita menegakkan kembali Pergub 55 tahun 2012 tentang pengelolaan aset, kemudian ditindaklanjuti dengan PP 27 tahun 2014 tentang pengelolaan aset daerah, bahwa aset ini merupakan aset milik pemerintah DKI Jakarta yang memang digunakan oleh pihak ketiga. Dan hari ini kita akan mengembalikan kembali aset-aset itu menjadi aset kita, kira-kira seperti itu.
dengan total luas tanah hampir 200 meter. Ya, dan insya Allah kita akan gunakan untuk rencana pos pemadam. Pemirsa, tugas KPU DKI Jakarta semakin ringan setelah dipastikan tidak ada calon independen yang lolos dalam pendaftaran. KPU DKI segera melanjutkan persiapan tahapan pilkada berikutnya, yakni pendaftaran pasangan calon gubernur dari partai politik. Pernyataan ini disampaikan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno saat menerima kunjungan Komisi A DPRD DKI pada Rabu siang. Pertemuan DPRD dan KPU DKI membahas persiapan penyelenggaraan pesta demokrasi, pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Di antaranya terkait kesiapan gedung, logistik, hingga pembiayaan pilkada. Dari hasil diskusi, DPRD DKI memastikan sejauh ini belum ada laporan mendesak terkait adanya kekurangan ataupun ketidaksiapan dari KPU DKI dalam penyelenggaraan pilkada. KPU justru merasa mendapat pekerjaan lebih ringan dengan tidak adanya calon perseorangan atau independen yang perlu diverifikasi. Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat akan melelang 100 unit truk sampah melalui kantor pengelola aset daerah Kota Administrasi Jakarta Barat. Seratusan truk sampah ini terparkir di halaman kantor Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat di Jalan Raya Perdana, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dari informasi yang diperoleh Berita Jakarta TV, Selasa 9 Agustus 2016, 100 truk sampah ini merupakan truk sampah tidak layak jalan produksi tahun 90-an. Nantinya 300 truk baru akan diadakan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta dan akan dibagi ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Untuk truk kita yang ada di Sudin Jakarta Barat memang sudah kita data dan sudah kita usulkan dari bulan Januari untuk segera dilelang untuk dihapuskan, dilelang oleh BPKD. Sebanyak kurang lebih kita ada 2 kali pengajuan. Yang pertama itu bulan Januari sekitar 66 unit. Kemudian yang kedua di bulan Juni sekitar 34 unit. Nah, kenapa mereka kita coba? Karena memang ini ada permajaan dengan tahun-tahun yang pembuatannya terlalu lama, ada yang tahun 92 sampai 97, hingga itu harus segera diremajakan untuk penggantian yang baru. Dan informasi memang tahun ini kita juga akan diadakan lagi dari dinas ya, untuk truk-truk yang baru, yang mudah-mudahan kita akan ada penambahan lagi untuk Sudin Jakarta Barat, sehingga mudah-mudahan armada kita akan cukup untuk menangani pelayanan kebersihan yang ada di Jakarta Barat. Menurut informasi yang sekarang akan dilaksanakan oleh dinas itu sekitar ada 300 se-DKI ya. Mungkin kalau di plotting ke per wilayah antara 50 sampai 60 unit lagi yang akan masuk ke per wilayah kota. Dari Jakarta Barat, Desri Arvin memberitakan. Pelaksanaan operasi bina kependudukan yang sedianya dilakukan Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat di apartemen The Saint Maurice Puri Kembangan, Jakarta Barat akhirnya batal digelar Rabu 10 Agustus 2016. Batalnya operasi lantaran pihak pengelola apartemen menolak kehadiran petugas. Pantauan Berita Jakarta TV, pengelola apartemen The Saint Maurice melarang petugas gabungan untuk menyambangi setiap unit apartemen. Karena ditolak, sekitar 100 petugas gabungan dari suku dinas Dukcapil, Satpol PP, Imigrasi, TNI, dan polisi terpaksa pulang. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat, Muhammad Hatta, mengatakan pihaknya akan melaporkan secara berjenjang mulai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta hingga gubernur terkait penolakan ini. Lebih lanjut, Hatta menambahkan, sebelumnya pihaknya sudah mengumpulkan pengelola gedung bahwa kegiatan ini merupakan pembinaan, bukan menangkap orang, namun memberikan sosialisasi terkait administrasi kependudukan.
Ya begini Pak, jadi lokasi ini kami kesini ini berdasarkan petunjuk dari camat dan lurah, camat Tembangan. Makanya kami dan tim masuk ke sini. Jadi begini Pak, memang ini apartemen, inilah salah satu kendala yang kami alami kesulitan. Gitu. Tapi yang penting kita sudah melaksanakan tugas, dan ini semua nanti akan kami laporkan Pak. Secara berjenjang, kami akan laporkan ke tingkat dinas, nanti dinas akan melaporkan ke tingkat sampai ke gubernur Pak, bahwa ternyata sulitnya kita ini untuk mengadakan pembinaan kependudukan di apartemen. Oh gitu. Pihak pengelola sendiri beralasan kenapa nih Pak dari pihak? Saya kurang tahu ya, mereka kadang-kadang punya sendiri kebijakan tersendiri Pak ya. Gitu. Tapi kalau kemarin kita waktu di Cengkareng Timur di Rasid itu sangat bagus ya, mengelola dengan kita, dengan aparat lingkungan juga, dia merasa terbantu. Ternyata para penghuni di situ tuh banyak kan penyewa, gitu. Banyak kan penyewa, dan tidak betul mungkin di sini pun sama gitu. Penyewa tuh ya bisa orang lokal, bisa juga orang asing gitu. Menurut Bapak sendiri, apakah di apartemen St. Moritz ini kebanyakan orang asing atau bagaimana Pak? Mungkin ya ini karena kelas atas ya, kelas high class lah gitu ya, mungkin itu. Tapi kami tidak akan menyerah begitu saja Pak. Kami akan coba lagi di lain waktu Pak. Agar minta dikeluarkan lagi pergub yang lebih cukup kuat untuk pegangan kita, untuk bisa mereka tuh membuka diri. Sebelumnya pihak Sudin sendiri apakah sudah mensosialisasikan kalau sebenarnya kita akan memberikan himbauan terus masuk ke apartemen Pak. Gitu? Sudah. Jadi di awal tahun ya, di awal tahun kita kumpulkan semua pengelola apartemen di kantor wali kota Bang nanti. Kita ada himbau bahwa kita akan ada dukcapil, akan punya program hidup, dan kami itu pembinaan, bukan menangkap orang, bukan. Pembinaan itu saya jelaskan bla 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 blanya gitu tentang persyaratan terlibat pendudukan, bagi yang ingin jadi penduduk syaratnya apa, bagi yang ingin menjadi penduduk sementara itu syaratnya apa, bagi orang asing pun ke DKI syaratnya apa saja. Udah kami sosialisasikan, tapi ternyata selepas kita di hari H begini, inilah yang kita temui gitu Pak. Tapi kami tidak akan menyerah begitu saja. Dari Jakarta Barat, Desri Arvin memberitakan.